Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wa qala aidan la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bih. Para alim ulama, para fuqaha, para kiai, para abuya dan para habaib, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bersilah ukhuwah bersama para alim ulama beserta para kiai yang mudah-mudahan ini menambah kekuatan iman serta menambah semangat kita dakwah dalam memperjuangkan khilafah ala minhajin nubuwah ini. Tadi Al-Fakir diminta untuk menyampaikan bahwa khilafah adalah perisai umat, ya, junnah bagi umat, dan sekaligus junnah bagi agama kita yang sangat kita cintai ini dari kekejaman ideologi apapun, dari kebrutalan ideologi komunisme. Al-Fakir ingin menyampaikan satu makalah yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Rawdatul Talibin Umdatul Muftin. Beliau mengatakan al-faslus tsani fi wujubil imamah wa bayani tarqiha wa la budda li ummatin min imamin yuqimud din wa yansurus sunnah. Pasal yang kedua menjelaskan diwajibkannya imamah, diwajibkannya khilafah. Jadi umat Islam harus segera sadar bahwa khilafah ini adalah sebuah kewajiban yang diwajibkan Allah kepada kita semuanya. Karena beliau mengatakan wala budda li ummatin min imamin. Tidak boleh tidak, bagi umat Islam ini harus punya imam, harus punya khalifah. Umat Islam itu harus punya khilafah. Ini kebutuhan. Apa fungsinya khilafah itu? Yang pertama adalah yuqimuddin. Khilafah adalah berfungsi untuk menegakkan hukum-hukum Islam, menegakkan agama kita, menerapkan Islam secara kafah. Tanpa khilafah mustahil. Yuqimuddin, menegakkan agama Islam dan hukum-hukumnya yang dalam Islam. Wa yansurus sunnah, juga menolong sunnah. Banyak hadis yang sampai saat ini sudah 14 abad yang lalu disampaikan oleh baginda Rasulullah, ya, seakan-akan hadis baginda Rasulullah SAW itu belum terrealisasi. Nah, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu bisa terrealisasi kalau umat Islam punya khilafah. Salah satunya penaklukan Roma. Ya, itu tidak mungkin hadis yang menceritakan tentang penaklukan Roma bisa terrealisasi kecuali umat Islam harus punya khilafah. Kemudian baginda Rasulullah SAW, Imam Nawawi menjelaskan wa yantasibu lil mazlumin, juga bisa menolong
atau membersihkan kezaliman-kezaliman, menolong orang-orang yang terzalimi. Ya. Jangan sampai kebrutalan PKI ini terulang kembali. Seorang mukmin tidak mungkin terjatuh 2 kali dalam satu lubang yang sama. Oleh karenanya, saudaraku, umat Islam itu harus punya perisai. Umat Islam itu harus punya benteng yang melindungi akidah umat, melindungi umat Islam itu sendiri, melindungi jasadnya, melindungi nyawanya, melindungi harta kekayaannya, melindungi negaranya, melindungi akalnya, melindungi kehormatannya. Maka tidak lain, pelindung itu adalah al-khilafah itu sendiri. Bahkan baginda Rasulullah SAW, ya, ini sering kali kita mendengar sabda Rasulullah SAW yang disampaikan oleh guru-guru kita, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bih. Pastinya hanya khalifah saja yang bisa jadi junnah. Yang lain, bentuk pemerintahan yang lain itu tidak mungkin bisa jadi junnah. Dalam sistem demokrasi, ya, demokrasi ini tidak bisa menjadi junnah, tidak bisa menjadi benteng bagi akidah umat, tidak bisa menjadi benteng bagi nyawa umat Islam, nyawa para alim ulama, nyawa jenderal, ya, atas kebrutalan PKI. Tidak mungkin bisa terjaga kehormatan umat Islam. Hanya bisa terlindungi hanya dengan imam, hanya dengan khilafah, hanya dengan khalifah. Umat Islam nyawanya bisa terlindungi. Yuqatalu min waraihi wa yutaqqa bih. Sehingga dengan khilafah, dengan khalifah, dengan adanya imam, umat, ya, berlindung di belakangnya, berjuang bersamanya, ya, berperang, berjihad bersamanya, yang dikomandokan oleh seorang khalifah nanti untuk membela kehormatan dan menjaga kewibawaan umat dan Islam itu sendiri. Ahbabul kiram, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah bi'aunillah wa biiznillah wa binasrillah, khilafah yang sangat kita, umat Islam akan segera memiliki pelindung. Umat Islam akan segera memiliki junnah yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah SAW tadi. Al-Fakir ingin menyampaikan satu hadis yang Al-Fakir tukil dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Baginda Rasulullah SAW menyatakan, zakara Rasulullah SAW bala'an yusibuhu lihadihil ummah. Rasulullah telah mengingatkan kita dari 14 abad yang lalu bahwa akan terjadi sebuah wabah yang menimpa terhadap umat Islam yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah tersebut, yaitu kita. Hatta la yajidur rajulu malja'a yalja'u ilaihi minadh zulmi. Sampai, ya, musibah itu tidak ada satu orang pun dari umat ini yang tidak terkena, yang selamat dari kezalimannya. Tidak ada umat Islam yang tidak terkena kezaliman dan musibah tadi. Walaupun dalam hadis ini tidak diceritakan tentang corona, tapi yang dimaksud bala atau wabah, mudah-mudahan yang dimaksud bala dan wabah itu adalah corona. Kenapa Al-Fakir katakan begitu? Karena setelah itu kemudian baginda Rasulullah SAW menyebutkan, fayab'asullaha rajulan min itrati wa jalali wa fitrati wa ahli baitihi fayamla'u bihil arda qustan wa adlan kama muli'at juran wa zulman. Setelah wabah itu menimpa kepada umat Islam dan setelah kezaliman merajalela, setelah ketidakadilan merajalela, Allah akan segera mengutus rajulan,
ay jama'atan. Allah akan mengutus, ya. Kenapa Al-Fakir terjemahkan jamaah di sini? Karena rojulan di sini menggunakan isim nakirah, tidak ada alif lamnya, ya, menunjukkan keumuman. Allah akan segera mengutus satu jamaah, ya, yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah, mengembalikan kemuliaan dan kesucianku, kata Rasulullah. Fayamla'u bihil arda qustan wa adlan. Kemudian dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah oleh kepemimpinan Islam itu, memenuhi dunia ini. Dunia ini penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliat juhran wa zulman. Sebagaimana hari ini dunia penuh dengan ketidakadilan dan kezaliman. Ini baginda Rasulullah menjanjikan kepada kita. Corona atau sepotong hadis ini sudah terjadi. Tinggal satu langkah lagi. Oleh karenanya, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, pada para pejuang khilafah, untuk istiqomah. Terus tidak boleh mundur ke belakang. Tidak pernah kendor semangat kita untuk memperjuangkan tegaknya kembali daulah khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Karena coronanya sudah terjadi. Mudah-mudahan kita berharap corona ini selesai. Segera Allah utus seorang khalifah yang akan menerapkan syariat Islam secara kafah, kemudian menjadi pelindung umat ini dari kebrutalan komunisme, dari kerakusan kapitalisme, liberalisme, ya, kembali menerapkan syariat Islam secara kafah, kemudian memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.